Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Sebelum kita mulai di sini yang sudah pernah melakukan project dengan ISO 8583 apakah udah ada orangnya? Apa yang pernah di sini? Sebelumnya? Belum, Pak. Belum ada yang pernah ya? Belum. Belum ada yang pernah. Belum. Oke, belum. Oke, berarti bisa dibilang masih awam ya sama ISO 8583 ini kan. Oke, sekarang saya akan coba share screen untuk PowerPoint-nya. Ini kelihatan? Terbaca? Iya, terbaca. Iya. Terbaca, Pak. Ya, di sini apa itu ISO 8583? ISO itu kepanjangan dari International Organization of Standardization. Kalau kita singkat harusnya kan IOS ya, tapi kenapa jadi ISO? Gitu kan? Ini agak sebenarnya bermasalah dari sisi Prancis. Prancis itu beda lagi. Kalau Prancis itu katanya dia bukan standardization tapi normalization. Jadi normalize. Jadi ION. Nah, karena ada perbedaan dua singkatan, akhirnya diambillah jalan tengah dari bahasa Yunani, bahasa Latin itu ISOS, disingkatnya ISO. ISOS itu artinya equal atau sama seimbang atau sejajar. Makanya akhirnya dari sanalah terbentuk singkatan dari ISO itu sendiri. Nah, ISO 8583 ini merupakan standar internasional untuk transaksi keuangan secara digital. Yang harus ditekankan di sini adalah secara digital. Jadi kalau yang bukan digital tidak menggunakan ISO ini. Oke, itu yang poin yang harus ditekankan dulu. Di mana standar ini dipakai di bidang usaha yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank, vendor ke bank, instansi ke bank, negara ke negara, organisasi ke organisasi. Contoh yang paling sering dilihat itu adalah mesin EDC atau mesin ATM. Itu dia transaksi komunikasinya antara si user dengan bank itu menggunakan ISO 8583. Oke, di sini kalau yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya aja. Tapi yang kita harus dipastikan lagi, kita di sini kuliah umum ya, jatuhnya ya. Ada satu SKS di sini, 45 menit dikasih waktunya. Oke. Iya. Sharing lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada waktu yang belum sempat terbahas ya, mungkin nanti saya sharing aja PowerPoint-nya atau bisa buka di Wikipedia atau yang lainnya. Juga banyak kok dibahas. Oke, kita lanjut lagi yang poin kedua, ISO 8583 ini format percakapan atau alur komunikasi antar sistem yang berbeda. Itu untuk request dan respon. Yang mayoritasnya itu transaksinya menggunakan kartu. Kalau yang sekarang berjalan itu pakai kartu. Yang selain pakai kartu itu tidak menggunakan ISO 8583 walaupun ada yang menggunakan itu. Sebagai contoh, ada vendor untuk SMS gateway misalnya atau enggak SMS contohnya ya SMS gateway lah. SMS gateway itu ketika pemesanan untuk membeli paket ini perusahaan A ingin beli paket SMS totalnya 5 juta SMS, itu mereka pakai ini. Ada beberapa perusahaan seperti itu pakai ISO 8583 untuk komunikasinya. Terus dari formatnya itu antara menggunakan ASCII dan binary atau sesuai dengan dari vendor atau banknya. Tapi secara umum untuk komunikasinya itu menggunakan ASCII dan binary. Jadi kalau kita lihat ya biasanya ASCII semua 0x32 atau enggak 32x atau enggak 82x atau binarinya misalnya binary kan dari 0 sampai 9 terus ABC sampai F kan. Nah, dari bahasanya kan seperti itu. Nah, sekarang komponen dari ISO 8583 ini sendiri. Jadi sama seperti transaksi data lainnya di internet pun juga sama, pasti ada header, ada data, ada trailer. Sama ketika kita ada
Misalnya saya sebagai network management itu mau sniffing data, itu ketika di sniff data yang lalu lalang di jaringan, itu data itu akan ada header-nya, ada datanya sendiri, dan ada trailernya. Jadi semua komunikasinya itu terdiri dari 3 data itu. Tapi kita lihat poin berikutnya. Ada yang sebagian transaksi, ada yang menggunakan 3 bagian itu, ada pula yang hanya menggunakan header data, ada yang menggunakan data saja, ada yang header saja, atau hanya header dan trailer saja. Itu tergantung dari spesifikasi yang disediakan dari vendor atau perusahaan atau organisasi tadi yang sebagai host atau server dari ISO 8583. Sampai sini ditanyakan? Oke, lanjut berarti ya. Sekarang kita masuk ke yang bagian penjelasan dari header, data, dan trailer ini. Header itu seperti yang seperti yang kalau misalnya kita dari paket data yang dikirim, header itu adalah ya informasi awal yang dikirim requestor ke responder, ke si penerima, bahwa dialah pengirimnya. Pengirimnya adalah A. Tapi kalau misalnya di ISO 8583, informasi pengirimnya itu dalam bentuk format binary atau ASCII. Biasanya kalau komunikasi yang menggunakan header, itu di ISO 8583, dia akan menggunakan NIC channel namanya. Nah, itu NIC channel itu kita akan jatuh lebih dalam lagi mengenai itu jauh lebih dalam lagi kalau bahasa NIC channel, karena itu udah ke arah bahas programming-nya lah, bisa bilang programming-nya. Tapi secara umumnya, kalau kita pakai header, berarti channel yang dipakai adalah NIC. Itu yang harus diingat dulu. Karena saya pernah di project yang di MTI, itu saya tidak tahu, lupa kalau mereka butuh header. Tapi ternyata mereka butuh header. Ketika pakai header, saya tidak rubah channelnya. Saya masih pakai channel yang standar, default channel. Akhirnya data tidak terkirim. Error terus tuh selama hampir 2 hari lah kurang lebih, saya pusing nyari di mana. Dan ternyata mereka pakainya NIC channel. Karena headernya itu dibutuhkan di sana. Nah, untuk header sendiri, yang harus dipastikan lagi ke si vendor atau host. Kenapa? Karena biasanya header ini nilainya statik. Itu dari sisi host atau vendor sudah menyediakan header untuk masing-masing customer-nya. Oke, itu untuk header. Untuk data dari si ISO 8583 ini itu terdiri dari 3 bagian lagi. Ada MTI atau Message Type Indicator, ada bitmap. Bitmap ya, bukan gambar ya. Gambar BMP kan, bitmap juga bacanya. Ini bitmap. Jadi mappingan dari bit. Dan ada data elemennya. Oke, ini dulu yang kita pegang. Data ini ada 3, berarti kan di data ada 3, MTI-nya, bitmap, dan data elemen. Itu yang harus kita pegang, karena yang akan diproses sebenarnya adalah data ini sendiri. Terus ada trailer. Trailer itu ya ekornya dari data itu. Sama seperti format binary atau ASCII. Jarang sih pakai trailer biasanya. Terus kita masuk ke bagian data. Tadi di awal, di slide sebelumnya, di sini data itu kan terbagi menjadi 3. Ada MTI-nya, Message Type Indicator, dan data elemen. Nah, untuk MTI sendiri, ini sebenarnya adalah 4 digit numerik atau angka sebagai indikasi fungsi pesan secara keseluruhan. Oke, ada yang mau tanyakan dulu dari MTI ini, dari penjelasan sebelumnya? Belum ada, lanjut. Oke. Nah, jadi yang harus dipastikan, ya harus, jangan sampai salah nih ya, MTI atau MTI itu ada 4 digit, selalu 4 digit. Oke, itu dulu dipegang. Terima aja dulu ini kata-kata ini, MTI itu selalu 4 digit. Berikutnya ada bitmap. Bitmap itu adalah sebuah field atau subfield di dalam pesan yang sebagai indikator
apakah data elemen atau subdata elemen ada dalam pesan yang dikirim. Oke, ini bisa dibilang sebagai definisi. Definisi ini pegang dulu aja, gak usah ditanyakan. Karena kalau kita nggak lihat langsung, akan bingung apa sih bitmap sebenarnya. Dari definisi nggak akan terjawab kan. Apa sih MTI itu? Bingung, 4 angka apa aja sih angkanya? Nah, itu kalau secara definisi kita akan bingung. Tapi nanti kita akan bahas secara pelan-pelan. Terus yang ketiga dari data sendiri itu adalah data elemen. Data elemen itu adalah data yang akan diproses oleh sistem sesuai dengan indikator MTI, sesuai dengan indikator MTI, dan elemen yang terdapat dalam bitmap. Oke. Ini yang harus jadi perhatian. Data elemen ini adalah kalau di luar itu ada yang bilang data elemen, ada yang bilang field. Kalau ngomongin data elemen atau field berarti sama aja sebenarnya. Itu hal yang sama. Nah, untuk data elemen sendiri ini isinya akan sama atau gini. Bitmap ini akan menggambarkan data elemen keberapakah data yang ada. Bingung ya? Jadi gini, ketika bitmap ini mengatakan bahwa ternyata data elemen kedua ada di bitmap terdaftar, nah, pasti secara data itu harus ada data elemen kedua. Itu fungsi bitmap. Nah, MTI ini indikatornya, oh data kedua ini untuk apa? Dari MTI yang akan memproses. Apakah untuk transaksi A, transaksi B, atau hanya untuk view saja, atau untuk yang lain-lain. Itu dari MTI. Makanya data ini, ketiganya ini harus selalu ada. Tuh. Oke, dari definisi yang 3 ini, ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Ya cepat ya. 1 SKS soal ini. Oke, MTI atau Message Type Indicator. Di dalam MTI itu di dalam MTI ya, berarti MTI tadi kan ada 4 digit ya. Yaitu 4 digit. Itu ada versi ISO-nya, message class, terus ada message function, dan message origin. Oke, jadi di dalam MTI itu ada versi ISO-nya, kelasnya, function, dan origin. Nah, ini kita lihat di tabel bawah. ISO 8583 version. Digit pertama dari MTI, digit pertama berarti yang angka paling utama. Misalnya 0 gitu kan, mengindikasikan versi dari ISO 8583 dan penggunaannya. Contoh, 0xx. 0 ini berarti untuk ISO 1987. Ini ada depannya 1. 1xx berarti ISO 8583 versi 1993. Ada juga yang versi yang kodenya itu 2xx, berarti untuk yang versi 2003. Terus ada yang dipakai oleh ISO sendiri, ada yang dipakai untuk nasional, penggunaan secara nasional, ada yang private use. Itu mau error. Oke, jadi di MTI sendiri angka per digit pertama adalah versinya. Oke. Yang versi kedua itu adalah message class. Message class ini bertujuan sebagai fungsi keseluruhan dari sebuah pesan. Misalnya 0 tadi kan versinya, yang pertama 0. Sekarang X, 0xx itu digunakan sama ISO sendiri. Jadi kita nggak akan pakai itu. Terus X1xx ini untuk authorization message, gitu kan? Ini untuk mendefinisikan dari jumlah fund yang tersedia berapa, apakah ada approval atau rekonsiliasi, apakah ada DMS-nya, atau ada perubahan posisi account-nya. Terus ada yang X2xx itu untuk financial message. Terus ada X3xx untuk file action message. Dan selanjutnya sampai ke X9xx itu yang digunakan sama ISO. Oke, ini yang berarti digit kedua dari MTI adalah untuk message class. Yang pertama version, digit kedua adalah message class. Itu yang harus kita ingat. Oke, ketika kita melakukan transaksi dari nasabah ke host, itu biasanya yang dipakai adalah X
X2XX, X4XX, dan X8XX. Biasanya itu. Yang paling banyak dipakai 2, 4, dan 8. 8 ini misalnya digunakan untuk login atau logout atau echo. Di sini ada kan? Echo test. Kalau echo test ini berarti maksudnya si customer mencoba mengetes dia terkoneksi nggak dengan si host. Gimana caranya? Mereka dengan cara mengirim echo test. Oh, echo test ada nih, kita kirim echo testnya, dapat responnya. Oh, berarti jaringan antara si customer dengan si host terhubung, tidak terputus. Nah, normalnya itu secara sisi customer akan melakukan echo test setiap 30 detik sekali. Standarnya segitu. Gitu kan, 30 detik sekali. Atau kalau ingin ya lebih pasti lagi, kita bisa naikkan menjadi 5 detik sekali. Tapi kalau kita naikkan 5 detik sekali, jaringan kita akan sibuk sama si echo test aja. Gitu. Jadi ya biasanya sih normalnya kalau yang selama ini saya pakai 3/30 detik itu akan melakukan echo test ke host atau ke server. Oke. Sekarang yang posisi ketiga. Ketiga itu adalah message function. Message function itu untuk mendefinisikan bagaimana pesan akan diproses di dalam sebuah sistem. Jadi XX0X berarti pesan ini dari si request atau requestor. Si requestor ini mau ngapain? Itu dari si kode berikutnya nanti. Atau enggak kode kedua. Oh, misalnya 020. Berarti si requestor itu mengirim pesan menggunakan versi tahun 1987 untuk financial message. On-0-nya adalah request-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kembalian dari si host itu akan menjadi 1, 0-nya. XX1X. Jadi 0, 2, 1X. Nah, kembaliannya seperti itu. Yang harus menjadi catatan di sini untuk message function, jika requestornya itu bernilai genap, ini pasti nih. Kenapa? Karena selama ini nggak berubah. Pasti si respondernya itu akan memberikan nilai ganjil dengan nilai genap plus 1. Contohnya gini, untuk request data biasa itu menggunakan kode 0. Responnya dari si host itu kodenya 1. Sama jika kita akan meminta notification, itu request-nya itu angkanya 4. Nanti responnya itu 5 dari sana. Seperti itu. Jadi 0 ketemu dengan 1, 2 dengan 3, 4 dengan 5, seperti itu sampai 8 dengan 9. Nah, untuk 8 dan 9 ini, penggunaan khususnya ini untuk sama si Mastercard dipakai. Untuk positive acknowledge, dia pakainya 8 request-nya, responnya 9 dari sama si Mastercard. Untuk yang nilainya negatif. Nah, kalau ke Mastercard ini berarti kan dari si banknya ya, core bank. Kita nggak pegang core bank kan? Hati-hati sama core bank, di riba. Itu yang itu harus diingat dulu tuh, jangan sampai terkena riba lagi nanti. Itu kalau core bank itu udah biasa itu kita muter ya, namanya respon yang fase-fase 9, 8 atau 9, terutama ke Mastercard. Nah, itu yang kalau pernah pegang core bank ya. Kalau enggak ya sebaiknya jangan pegang. Gitu. Nah, sekarang kita masuk MTI yang keempat. Digit keempat itu adalah message origin. Dari mana sih sebenarnya pesan ini? Gitu. Pesannya itu asal dari mana? Kalau dia ternyata 0, berarti dari acquirer, dari si requestor. Kalau di kodenya 1, berarti adalah si responnya. Gitu. Atau dia si acquirer itu akan mengulang lagi, repeat lagi, mengulang lagi. Nah, sebagai contohnya yang misalnya ada contoh di sini saya bikin kode intinya misalnya 0110.
Berarti artinya itu nol pertama ya menggunakan versi tahun 1987. Tadi kan ada 3 versi secara umum ya. ISO 8583-nya 97, yang kedua terus dengan yang 2003. Oke. Versi angka pertama 0 adalah 1987, yang ke satu message kelasnya untuk authorization message, yang digit ketiga itu untuk functionnya, terus yang keempat adalah originnya. Gitu. Ini contoh untuk membaca MTI. Tadi berarti di data kita untuk bagian datanya kita udah bahas mengenai MTI. Berikutnya kita akan masuk ke bitmap. Nah, untuk MTI sendiri ada ditanyakan? Belum. Belum ada. Oke. Baguslah. Berarti insya Allah pada paham ya? Bisa Insya lewat Allah. chat juga kali ya, Pak. Bisa juga insya Allah. Boleh. Langsung berudul. Oke. Oke, yang berikutnya adalah bitmap. Bitmap ini itu tadi dari 8 byte binary atau 16 karakter heksadesimal. Jadi isi bitmap itu tadi 8 byte binary atau 16 karakter heksadesimal. Sebagai contoh nih, heksadesimalnya adalah 0x82. Maka dia adalah desimal ke 130. Artinya itu ya, kalau kita di kalkulator nih, kita ketik 130, itu heksadesimalnya akan 82. Tapi kode binary-nya adalah 1000010. Gitu. Nah, kode binary inilah yang menjadi acuan si host atau ISO 8583 yang menunjukkan data elemen keberapa yang ada itu ya, yang dikirim. Nah, kalau dari yang data tadi yang 130 itu 100000010, berarti artinya bahwa data elemen ke-1 dan yang ke-7 itu ada di pesan itu. Satu, data yang kedua, digit keduanya 0, berarti dari kita hitung, ketiganya 0, keempatnya 0, kelimanya 0, keenamnya 0, yang ketujuhnya 1, yang kedelapannya 0. Berarti yang angka satunya ada 2. Yang digit pertama dan digit ke-7. Berarti di pesan yang dikirim di dalam ISO 8583 itu, di sana ada data elemen pertama dan data elemen yang ke-7, atau ada field ke-1 dan field kedua. Jadi sudah dipastikan bahwa di ISO 8583 yang dikirim itu bahwa field itu ada isinya. Itu bisa diproses nantinya. Seperti itu maksudnya. Maksud dari pemecahan binari ini. Tapi sebagai programmer kita nggak usah pusing itu, karena udah dihandle sama template, udah ada itunya juga. Udah ada, kita tinggal pakai doang library-nya. Jadi nggak usah pusing lagi dengan pemecahan kode binary ini. Gitu. Jadi dia tinggal panggil aja. Nah, ini yang kedua, saya belum menemui langsung yang untuk yang kedua ini. Maksudnya belum pernah ada yang project sampai harus menggunakan yang kedua. Yang kedua ini adalah nih, setiap pesan akan setidaknya satu bitmap. Jadi setiap pesan itu akan ada satu bitmap. Itu adalah bitmap primary-nya yang mengindikasikan bahwa itu data elemen ke-1 sampai data elemen ke-64 itu ada di pesan. Terus kadang ada juga keadaan bitmap kedua. Bitmap kedua itu ya itu adalah bitmap secondary-nya, itu opsional. Itu untuk data yang ke-65 sampai 128. Atau enggak ada bitmap tersier yang ketiga. Itu yang 129 sampai 192. Itu di selama ini saya sih belum pernah menemukan case yang menggunakan bitmap kedua dan ketiga. Biasanya sih bitmap pertama sudah selesai. Cuma ada case nanti misalkan dari sisi host itu data yang dikirim pakai sub data elemen. Nah, ketika menggunakan data sub data elemen itu akan ada bitmap lagi yang berikutnya. Itu nanti itu tergantung dari spesifikasi si host. Apakah dia menggunakan sub data elemen atau sub field atau dia hanya menggunakan string biasa. Oke, ini case-nya yang untuk sub data elemen. Tapi
Itu sangat jarang sih kalau yang misalnya dipakai di sekarang di MT ini tempat sekarang itu mereka tidak menggunakan sub elemen karena pernah saya pakai sub elemen malah datanya ngaco, tidak terbaca sama sistem mereka, sistem yang sekarang. Ternyata sistem mereka itu menganut string panjang, jadi semuanya tempelin jadi satu. Misalnya gini, misalkan di digit misalnya data elemen ke 62 itu kan invoice biasanya tuh, atau enggak misalnya ke taruhlah kita ambil acak aja sih, juga nggak hafal sih. Itu ada data elemen taruh misalnya ke 48 misalnya. Di 48 ini adalah informasi untuk shipping-nya misalnya, atau si pembeli gitu kan, si pembeli atau usernya si customer. Misalnya customer, dia datanya masuk ke data 48 misalkan. Di situ ada nama user misalnya, terus ada ID-nya user, ada email, ada alamatnya, ada macam-macam. Nah, kalau kita pakai sub elemen, itu kita bisa input masuk-masuk masing-masing ke field yang ada. Misalnya tadi ID si user itu masuk ke field 1, atau ID nama emailnya field 2, yang berikutnya alamat field 3 dan lain-lainnya. Itu menggunakan sub data elemen atau sub field. Tapi ada juga vendor yang udah tempel aja di satu semuanya, digabung jadi satu. Jadi ya tempel semua. ID usernya ditempel sama nama, ditempel sama alamat, paling dikasih separator pemisah. Misalnya dikasih tanda pagar atau kasih strip atau apa. Itu case-case yang sempat ada dulu. Oke. Nah, ini kita masih bahas bitmap. Ada contoh satu pesan dari ke server dari si customer itu ngirim pesan ke server, itu dikirim pesannya bit itu 70.24.00.20C100400404. Ini adalah kode binari, ya kan? Nah, kenapa? Karena ada C-nya ya? Belum, kalau binari ini masih heksadesimal, karena C itu masih pakai heksa. Jangan salah. Biasanya sih orang salah nih. Di sini salah. Nah, di sini si ISO 8583 ini akan dipecah sama dia. Heksadesimalnya. Diambil per masing-masing 2 digit. Heksadesimal itu kan 2 digit diambilnya. Per 2 digit itu satu data. 2 digit satu data. Nah, di sini diambil heksa pertama 2 digit pertama 70. Heksadesimalnya adalah 0x70. Angka 70 kalau kita buka kalkulator, itu binary-nya adalah 011100000. Oke, kita coba ya. Kalkulator. Oke. Ini kalkulator 70 misalnya. Tapi 70 24 05 00 20. Salah saya. Sama desimalnya. Maaf. Oke, di heksanya harusnya. Heksa 70 adalah 01111000. Berarti dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa data elemen kedua, ketiga, dan keempat itu ada dalam data yang dikirim. Itu, data yang dikirim ke server. Terus 24 itu binary-nya adalah 00100100. Tapi kalau kita hitung, ini kan 3 nih. 001, berarti di 3 digit kan? Kenapa kok dapatnya 11? Terus ini kok kenapa dapatnya 14 di sini? Bukannya 6. Nah, disinilah cara menghitungnya harus kita tahu. Menghitung itu dilanjutkan, diteruskan. Ini 4 pertama, 4 kedua berarti 8. 8, 9, 10, 11. Berarti ada di digit ke-11. Berarti data field ke-11 itu ada 11, 12,
13, 14. Berarti data elemen 14 itu ada 15, 16 dan selanjutnya terus. Gitu. Jadi cara bacanya untuk yang bitmap ini binarinya ditempel semua jadi satu. Nah, kalau kita lihat dari menggunakan kalkulator tadi, kita lanjutkan kalkulator ya. Misalnya kalkulator nih. 70, 24, 05, 00, 20, C1, 00, 04. Ini adalah binary-nya yang akan dibaca oleh sistem. 000 dan selanjutnya 0111. Berarti kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ada, terus 16, 0, 18 ada, kan lanjut semuanya sampai habis. Ini adalah bitmap-nya. Bitmap yang dikirim customer ke host. Yang dibaca adalah binary-nya. Ini untuk supaya si host tahu bahwa data elemen sekian lah yang ada. Oke, dari sini bisa dilihat bahwa dari penjabaran di samping ini, bahwa pada pesan itu ada 12 data elemen yang hadir pada saat itu. Maksudnya ada 12 data elemen yang ada nilainya. Itu cara untuk mengetahui bitmap-nya. Oke, sekarang kita masuk ke data elemen. Ya, untuk bitmap ada pertanyaan atau pada bingung? Enggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, Doni. Siap, Don. Enggak ada. Nggak ada. Insya Allah Oke, lanjut. paham. Oke. Data elemen ini adalah field individu yang membawa informasi transaksi. Jadi tadi saya bilang data elemen itu adalah field-fieldnya. Itu informasi transaksi ada di situ. Nah, pada ISO 8583 tahun 1987, standarnya itu ada 128 elemen sampai 192 elemen. Terus direvisi lagi tahun 93, ada penambahan, ada definisi baru, ada yang dihapuskan, gitu. Tapi format besarnya tidak berubah. Maksud format tidak berubah itu gini. Misalkan di data elemen kedua itu adalah numberic 19 digit. Maka ketika direvisi tahun 1993, itu numberic 19 digit itu tidak berubah, itu formatnya. Maksudnya itu tidak berubah. Nah, setiap elemen memiliki arti dan format tertentu yang terstandarisasi dan hanya menerima masukan sesuai dengan format yang tersedia dengan panjang data yang tetap atau sesuai variabel. Standar ini mencakup fungsi umum dan fungsi khusus yang digunakan antar organisasi atau negara yang bervariasi antara satu implementasi ke implementasi yang lainnya. Itu saya kasih kecil, tulisannya kecil. Catatan itu adalah lihat dokumentasi spesifik untuk pengembangannya seperti apa. Jadi kadang standar ISO-nya udah ada, tapi dari si host-nya diubah lagi sedikit. Itu wajar. Itu kita harus mengikuti berarti. Itu untuk data elemen. Nah, ini standar untuk formatting di data elemennya. Misalnya dikasih kode A. Kode A ini berarti hanya untuk alfabet, termasuk spasi. Terus N itu hanya menerima angka saja. Dan sampai ke X atau XX atau XXX. Ini saya percepat aja ya, supaya bisa lanjut slide berikutnya. Di sini nggak ada pertanyaan kan, standar format ini. Terus ini panjang data elemennya. Panjang data elemen itu ada yang fix, ada yang LL-var, ada yang LLL-var. LL itu berarti 2 digit. Dari 0 sampai ke lebih kecil dari 100. Kalau yang LLL berarti dari 0 sampai lebih kecil dari 1000. Berarti sampai 999. Nah, itu kadang L itu ada yang formatnya hexadesimal, ada yang ASCII. Kalau dia ke ASCII berarti ke contoh di sini contohnya adalah 87456. Maka ketika dikonversi ke ASCII, maka jadi 8-nya itu angka 38X. 7-nya 37X. Gitu kan? Kenapa 3? Gitu kan? Ini kenapa kok ada 3 depannya gitu? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 2?
gitu. Ini yang apa? eh, saya sendiri juga masih belum paham gitu. Kenapa kasih 3 di situ? Apakah karena dia harus 3 digit, LL-nya itu menyatakan 3 digitnya? Padahal enggak. Kalau misalnya 3 digit, tapi data yang dikirim adalah cuma 2, itu dikasih angka depan 0. Seperti itu. Itu yang saya masih belum paham kalau di sini ya. Yang untuk penjabaran yang mengenai LL dan LLX itu untuk hexa atau untuk ASCII-nya. Tapi biasanya kita nggak usah pusing ini karena itu udah di-handle sama si sistem langsung. Nah, untuk yang contohnya, misalnya N6, N spasi 6. Berarti data ini adalah data fix yang panjangnya itu 6. Sampai panjangnya 6. Atau enggak N.6. N.6 berarti dia numerik, itu panjang datanya bisa lebih kecil dari 6 atau maksimal 6. Up to, sampai dengan 6 digit. Kalau A titik-titik 11 berarti alfabet dengan karakter 11 panjangnya. Itu. Kalau B berarti binary. Seperti itu. Yang B, A itu lihat dari sini. Ada sebelumnya ini. Oke. Ini untuk data elemen lagi. Ini ada data elemen yang versi 1987. Ini saya taruh 6 aja karena kan panjang bener tuh. Saya kasih sumbernya aja, ada di Wikipedia. Misalnya data field yang pertama itu adalah binary 64, itu bitmap. Oh, ternyata bitmap itu dia menggunakan data field yang pertama. Terus ada yang data field yang kedua, N.19, primary account number. Biasanya ini dipakai untuk credit card number-nya. Misalnya gitu, pakai credit card number di sini. Berarti numerik sampai dengan 19 digit. Dan selanjutnya sampai ke 192. Tadi kan ada. Oke. Sekarang contoh, kita nih ambil contoh data. Contoh data di proses yang dikirim dari customer ke host. Misalnya, data yang dikirim pada ISO 8583 adalah format string binary atau hex atau hexadesimal. Contohnya ini 0270240500 bla 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 sampai ke 3036. Nah, dari data di sini kita bisa ambil pertama 4 digit pertama adalah 0200, berarti dia tuh MTI. MTI 4 digit pertama. Tadi yang pertama 0 pertama digitnya adalah digit untuk versi, kedua kelas, ketiga function, keempat originnya. Berarti kalau 0200, 02, 2 itu adalah function untuk financial message. Berarti ini request, yang tiga adalah 0, yang ketiga adalah request. Request berarti ini request untuk financial data gitu. Nah, yang berikutnya ini adalah bitmap-nya 70 sampai sini ya. Oke. Ini 70 24 bla bla yang tadi yang contoh sebelumnya saya kasih. Itu adalah data bitmap-nya sampai 4. Terus ada 16. Ini 16 ini apa gitu kan. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya, ada penjabaran dari bitmap ini. Ini yang penjelasan di bawah 600 itu untuk apa, fungsinya. Tadi yang bitmap itu apa? Tadi kan udah dibahas di slide sebelumnya. Oke, sekarang untuk penjabarannya, kalau dari bitmap tadi 0200 itu MTI, itu ada di field 1. Field yang ke-0 itu adalah untuk MTI. Ini format XML yang diproses oleh host, yang dikirim oleh user, oleh customer ke host, itu menggunakan XML seperti ini. Nah, field kedua itu field pertama 0 MTI, yang kedua adalah bitmap, yang ketiga adalah kartunya tadi PAN. PAN itu apa? Primary account number. Jadi nomor kartunya. Kok cuma sedikit kan N19? Jadi numerik sampai dengan 19 digit. Taunya dari mana dia sampai 19 digit atau berapa digit yang dikirim? Taunya dari sini, dari angka 16 sebelumnya. 416, 16, 16.
Oh, berarti ini 16 digit setelahnya itu punya si PAN, punya nomor kartu. Si nomor kartu itu 16 digit dipakainya. Makanya data dari field nomor 2-nya ada 16 digit di sini. Terus field yang ketiga 49200. Ini field ketiga selanjutnya 49200. Terus field keempat. Field keempat ini adalah total biaya yang harus dibayarkan. Biasanya standarnya itu desimalnya itu langsung digabung jadi satu. Berarti nilai sesungguhnya ini 205.000. 205.000 dengan desimal 2 digit belakang. Tapi komanya hilang karena digabung jadi satu. Lalu data yang sebelumnya bagaimana sebelum angka sebelumnya? Angka sebelumnya ini adalah untuk menggenapkan. Maksudnya gini, kalau spesifikasi di sini misalnya untuk total number atau total biaya atau total harga itu harus menggunakan 12 digit. Berarti kita harus kasih padding nolnya dengan total 16 digit sesuai dengan spesifikasi dokumentasi yang ada. Terus ada field ke-11 0210. Ini juga lanjutannya lagi 0210 gitu. Itu artinya sampai ke field ke-62. 62 itu ternyata invoice INV bla 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 3806. Tapi kalau kita lihat di sini nggak ada INV tulisannya kan. Nah, itu sama dia dikonversi lagi, balik lagi untuk data yang 62. Seperti itu. Ini data yang dikirim dari customer ke host. Terus ini balikannya nih. Ini nilai kembalinya dari si host ke customer. Oh, responnya dapat 0210. Ini MTI-nya, jangan lupa MTI 4 digit pertama. Tadi request-nya 0, responnya 1 di digit ketiga. Oke. Terus 703 bla bla bla, ini adalah sampai sini, sampai 0 ini adalah bitmap-nya. Dari bitmap ini dijabarkan, oh ada field kedua 34, 11, 12, 13, 24, 37, 38, 39, 41. Berarti field ini ada dalam data yang dikirim dari host ke customer. Seperti itu cara bacanya. Tapi ini kita nggak usah pusingin masa ini, karena ini dihandle sama sistem, sama library. Kita hanya post data sebelumnya untuk input, oh ini data untuk field keberapa, ini untuk field keberapa, ini field keberapa. Itu aja yang jadi perhatiannya. Untuk di belakangnya untuk konversi ke XML-nya, lalu dikirim ke customer ke host, ataupun kebalikannya dari host ke customer, itu semua dihandle oleh sistem sendiri. Ada library-nya, kita tinggal pakai. Kalau saya pribadi, saya menggunakan library JPOS namanya, JPOS. JPOS itu library untuk yang ISO 8583 dari Java. Java itu menggunakan JPOS, kalau saya pribadi pakai itu. Karena codingnya sedikit, bahkan sebenarnya nggak perlu pakai coding. Dia hanya konfigurasi XML aja. Itu untuk JPOS. Oke, sampai sini ada tanyakan? Bagaimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau Atau pada pusing tanya semua? sama Pak Alvin? Pusing. Karena sih pusing semua. Gimana, ada yang mau bertanya sama Pak Alfian? Mungkin dari teman-teman? Pusing sama 1010 ya. Pusing ya. Angka binari ya. Ada yang mau tanyakan? Gimana? Apa pusing semuanya? Saya sendiri pusing waktu ngeliat angka ini. Binary ini saya pusing lihat angkanya. Ini angka apa ini kan? Tapi ketika dijabarkan seperti itu maksudnya. Ya, gimana? Doni, Akbar? Kayak Akbar senyum aja nih dari tadi nih. Doni, tanya Don. Senyum nggak mungkin Ya. ini. Saya nanya deh, Apa Mas, tuh, Don? kenapa kan sekarang transfer data itu udah banyak tipenya gitu ya, untuk yang modernnya.
kayak ada Iya. JSON, XML. Kenapa ISO 853 masih terus dipakai gitu, nggak ngikutin perkembangan zaman? Wah, kenapa mesti dipakai? Itu balik lagi ke masing-masing si host ya. Host ini menyediakan nggak dia untuk protokol HTTP, untuk menggunakan transfer pakai data JSON atau XML mode biasa. Itu ya masing-masing tergantung dari si hostnya atau dari si vendor gitu kan. Ya kalau customer mah cuma terima aja dari spesifikasi mereka gitu. Saya pun juga yang untuk payment gateway yang saya pegang sebelumnya, saya di perusahaan sebelumnya itu udah pernah pegang 3 payment gateway. Mereka semua sih pakai ada yang XML, ada yang JSON. Cuma sekarang ini baru pakai ISO 8583 gitu. Nah, ini tergantung dari si hostnya sendiri. Gitu. Dia ada migrasi ke sana atau masih tetap menggunakan yang ISO 8583. Ini sih masing-masing tergantung dari pihak perusahaan, gitu aja. Kalau kita Oke. sebagai customer terima aja sih, maunya apa, gitu. Ada lagi pertanyaan? Gimana, Don? Iya sih. Ditanyain tuh, masuk nggak? Bisa masuk nggak hari Senin? Saya mau nanya, Mas. Oh iya, silakan. Nama saya Afdal. Pengen nanya kalau apa keunggulan kalau pakai bitmap dan MTI ini daripada kita pakai JSON dan lain-lain gitu. Apakah dianya jadi lebih cepat gitu? Gini. Dan apa urgensi misalkan kan tadi dibilangnya orang-orang pada pengen migrasi ke ISO 8583 ini. Itu urgensinya apa gitu? Begitu, Mas. Terima kasih. Bukan gini, bukan orang-orang pengen migrasi ke sana, tapi malah kebalikannya. Beberapa perusahaan, beberapa vendor, mereka malah sudah migrasi ke sekarang yang normal, yang udah standar seperti JSON. Malah ISO 8583 itu udah tinggalkan karena mau udah jadul sebenarnya. Update terakhir aja tahun 2003, sekarang udah 2021. Jadi yang biasanya perusahaan-perusahaan yang menggunakan ISO 8583 ini adalah perusahaan finansial yang mereka udah sistemnya itu udah solid. Ketika dirubah akan banyak efeknya, impactnya kemana-mana gitu. Makanya mereka masih bertahan. Kalaupun ada versi menggunakan JSON atau XML, biasanya sih mereka membuat sistem baru di luar yang ada gitu. Ini masih bertahan bisa dipakai seperti itu. Ini untuk skala enterprise yang di bidang finansial ya, berarti di sisi bank berarti kan. Nah, itu menggunakan ini mayoritas ISO 8583 walaupun sudah banyak yang berubah, yang bank lain sudah tidak menggunakan ISO ini lagi, dia menggunakan format yang lain, standar lain. Misalnya pakai JSON atau pakai apa. Oke, ada lagi? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Ini berarti ngirim request-nya dalam bentuk biner juga ya? Oh iya, benar ini. Request-nya itu yang dikirim adalah nih, angka ini. Yang 0200 bla 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 ini. Ini yang dikirim. Data ini yang dikirim dari customer ke host. Host di sini ya bisa bank, bisa organisasi, bisa negara sendiri. Inilah data yang dikirim. Bukannya ini, bukan data XML ini. Data XML ini adalah hasil unpack, kita bilangnya si unpack ya, hasil unpack dari si packing ini. Dijabarkan jadi bentuk XML seperti itu. Sebenarnya data yang dikirim adalah ini. Makanya kalau ketika ada orang yang mau di sniffing, maksudnya datanya diambil tengah jalan, dia nggak paham format ISO 8583, dia bingung. Ini apaan sih? 0207 bla bla bla, binary begini, heksadesimal begini, nggak ada gunanya buat mereka. Tapi dari sisi si host itu berguna. Ini contohnya, kebetulan yang saya dapatkan itu menggunakan heksadesimal. Makanya masih kelihatan nih 02, 00, 7, 024, bla bla bla. Tapi ada yang dikonversi ke binary.
bukan angka 0200, tapi tadi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 bla 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 0, isinya 0 sama 1 aja gitu. Ada seperti itu. Oke, ada lagi? Bisa dipahami nggak? Atau angguk-angguk karena pusing? Oke, ada yang mau tanya lagi? Saya mau nanya lagi, Pak. Oh ya, silakan. Lanjutkan yang tadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Masih penasaran, Pak. Kalau misalkan dibandingin sama yang JSON, kalau misalkan metode ini tuh apa keunggulannya gimana, Pak? Apa kan dia kalau yang saya bayangin ya, ini kan juga dari biner kan. Kalau yang saya bayangin kalau biner itu dia pasti seharusnya lebih cepat daripada yang JSON gitu. Dari Iya, segi pengiriman. Dan juga dari segi memori juga lebih sedikit gitu. Iya. Kalau misalkan sebenarnya yang sebenarnya itu ada nggak keunggulannya daripada pakai JSON dan XML gitu Pak? Itu sih, ya. Kalau kita ngomong masalah keunggulan antara JSON, XML, sama menggunakannya binary ini, masing-masing sih penilaiannya subjektif ya. Kita nggak bisa lihat juga ini. Kalau JSON itu mudah dibaca, ya benar, karena ada key-nya kelihatan. Key-nya ini untuk apa, value-nya berarti apa, gitu kan. XML itu juga mudah dibacanya. Itu key-nya, XML-nya punya key-nya, ada value-nya juga, gitu kan. Ada sub-key-nya malah di XML. Kalau untuk binary, ya datanya seperti ini. Dia memang lebih cepat pengiriman datanya, udah menggunakan byte yang sedikit ketika dikirim di jaringan, terutama jaringan yang satu segmen itu lebih sedikit lagi, dan juga lebih cepat bacanya. Cuma kenapa masih banyak yang bertahan, contoh Mastercard atau Visa masih bertahan pakai ini, karena ini standarnya udah dibentuk dari tahun 87, dan mereka perusahaannya udah berdiri juga, gitu kan, udah lama. Nah, jadi akhirnya mereka mengikuti standar yang ada. Standarnya ini untuk apa sih? Untuk menyeratakan bahwa komunikasi mereka sama. Ini, kalau misalnya kalian jalan ke luar negeri, biasa pakai bahasa Inggris. Tapi ketika pakai Perancis, itu bahasa Inggris nggak diterima sama mereka. Mereka lebih mengutamakan orang yang bisa menggunakan bahasa Perancis. Terus ke Korea Selatan, bahasa Inggris itu nomor 2 sama mereka. Mereka mengutamakan orang yang bisa pakai bahasa Korea Selatan. Seperti itu. Nah, kan ada perbedaan bahasa tuh. Karena perbedaan bahasa itulah akhirnya dibentuk satu standar. Oke, inilah standarnya, kita pakai binary ini atau pakai hexadesimal ini. Pakai ISO 8583 gitu. Nah, untuk format yang lain menggunakan JSON, XML itu kan format baru tuh. Itu baru-baru sekarang kan. Enggak. Saya pakai JSON itu tahun 2008 saya baru pakai JSON. Walaupun 2006 udah ada JSON-nya. Itu saya pakai JSON di 2008 di project pertama di kantor dulu. Nah, itu udah ada JSON di sana. Cuma karena ini sudah baca lebih dulu, mereka masih bertahan seperti ini. Memang secara data lebih cepat gitu. Lebih cepat pengirimannya. Karena ya byte-nya lebih sedikit penggunaan byte-nya. Beda dengan JSON. JSON itu lebih besar penggunaan byte-nya. Karena dia plain text yang dikirim, tidak ada enkripsi apa-apa, kecuali kita tambahkan enkripsi ya di sana. Ada enkripsi tambahan. Kalau nggak ada tambahan enkripsi ya berarti ya plain text dikirim gitu. Seperti itu. Bedanya itu aja sebenarnya. Ya, mana ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, udah pada pusing semuanya kayaknya nih. Ada yang mau tanyakan? Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Nggak ada. Gimana nih Mbak Ica kalau nggak ada? Coba dinyalain semua kameranya, terus kita foto dulu teman-teman. Mungkin makasih banyak Pak Alfian atas waktunya, atas materinya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ya, teman-teman. Habis ini ada sesi foto bersama. Mungkin teman-teman bisa dinyalain on cam-nya ya. Tolong on cam. Dan pasang wajah cantik dan gantengnya, silakan. Nggak mandi, nggak masalah ya.
Nggak masalah lah, yang penting eksis lah. Tuh Doni juga pipis semua, Don. Ya bentar lagi bakal semua. ini nih. Udah lama. Udah 2 Tuh. bulan WFH. Abdul juga Abdul parah tuh. juga tuh. Yoga harus sama masker, Yog. Padahal aslinya pipis semua, Jud. Ada Afifi, Mael, Adi, Segeran Tabedi. Ya. Bedian ya, baru nih. Dan Agustina ini banyak member-member baru. Dan Ya, ayo nih ya. Erisha. Mas Yon nih, Mas Yon masih gelap, Mas Yon. Rafika, Fredo, Afisa, Amel. Dipanggil semua ya. Arisha, Buma, Ipul, Hairul, Nia. Afisa. Iya Bu, lagi pakai hijab bentar. Respect. Ian, Ahmad. Ahmad Fadli ini panggilannya Fadli atau Ahmad sih? Ahmad Fadli Jawas. Jawas, Bu, Jawas. Baru wisuda ya? Iya, Bu. Selamat Kemarin. ya. Apa hand sanitizer Bu. IoT ya? Tahu lagi. Tahu lah, follow kok. Oke, hitung mundur. Kita teman ada yang susah on cam kali ya. Nah ini Ham, 5, Lampung, sama. Ya, Mbak. Halo. Nah, tetap gelap Ham. Nah. Siluet banget. Kamera HP Mbak jelek Mbak. Jangan belakangin lampu coba. Kalau Ipul kebalikan ya Pul, silau Pul. Nah. Arisha mana Arisha? Afisa, Mel, udah sembuh ya Mel. Ya, hitung mundur, terus. Oke. Yang screen siapa? Yang print screen. Ya Mbak, yang nge-screenshot saya nggak ahli. Lagi pakai laptop satunya, nggak tahu caranya gimana sih print screen. Siapa yang print screen? Mama aku aja nggak. Oh, Mbak. Ya, Mbak. Oh, oke. Oke. Ada 2 screen sih. Ada 2 screen ya, bentar. Satu lagi. Siap-siap dong. Mau Mbak gaya ada-ada Pri, deh, Mbak Pri, ada-ada pakai dong. aba-aba Mbak Pri. Mbak dihitung dong, Mbak. Hitung, kita Aduh. belum siap nih. Nggak bisa jelek soalnya. Terus nih Mbak Rusun nih. Nggak terima Harus jelek. Ya udah. Coba pas aku itu wajahnya yang cantik ya ganteng. Oke ya, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, Naufal baru mau Muka lu. join nih pas foto nih. Muka lu kenapa, Pul? Beler. Banyakan itu. Naufal baru mau coding ya. join. Pak Naufal. Naufal telat. oke. Kurang-kurangin lah ngoding. Ini yang kedua ya. Coba ya. Dipo, ayo. Ahmad. Terusnya. Yang ke satu, yang kedua siapa sih yang mau? Muka saya masih teduh banget, nggak apa-apa ya. Pokoknya standby aja mukanya. Standby pokoknya. Standby Ya, muka cantik. ya. Udah nih. Nggak ada lagi nih, Dian.
Ini siapa nih? Nova Oh, ada mana udah Nova. masuk belum, Pak? Mana Nova? Naura masih Hah? gelap. Mm-mm. Naura Parah lu cuma masuk sampai foto doang, Pal. nggak Oh sah ini iya, masuk pas lagi foto nih. Bukan tuh, bukan Nopal, Pak Awi itu. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Cheese. Sip. Ya, coba pakai imersif ya. Kita ada berapa orang sini? 36 ya. Bentar ya. Mas Alfian mau tanya dong. Ini Iya, apa tuh? udah selesai belum ya? Belum ya? Sambil nyantai-nyantai kali ya? Tanya ya. Santai aja, tanya aja nggak apa-apa. Berarti yang di project sekarang pakai itu juga? Ada sebagian pakai ISO itu juga? Iya, pakai itu sekarang. Untuk komunikasi ke Bank Mandiri kalau yang itu sekarang. Oke, tapi kalau untuk yang Mas. integrasi di sistemnya, pakai apa standarnya? Oh, gini, jadi kalau yang saya buat nih, ntar, mau share screen atau gimana? Mau saya? Boleh itu, boleh. Habis ini kita harus foto-foto, kita boleh tunjukkan. Ada yang gitu. Foto-foto dulu. Salah aja kan? Ada yang nggak kelihatan. Kita dulu lagi coba cari dulu Ntar, ya. Cari dulu posisinya yang ganti dulu, kepalanya gedean. Kita dulu cari yang pas, cari yang pas. Kayaknya nggak muat yang itu. Nah, ada yang nggak dapet juga ya? Iya, pasti nggak. Jadi percayakan kalian kan, ibu-ibu itu lebih rempong. Iya, penting cari. Satu ya. Ya, jadi lagi ibu-ibunya krepong sama foto, kita bahas dikit, Bar. Oh iya. Nih, sebenarnya kalau Oke, gimana Mas? jadi ya data yang dikirim sebenarnya itu yang dikirim dari aplikasi ke ini yang menghandle ISO 8583 kita sebutlah misalnya aplikasinya Adaptor namanya atau adapter. Adaptor ini sebagai jembatan antara aplikasi dengan internal dari bank atau internal vendor. Oke. Nah, biasanya kalau yang saya buat sih di proyek sekarang itu si adaptor ini di depannya saya kasih mereka bisa baca JSON, data JSON. Jadi yang masuk ke si adaptor ini JSON masuknya. Nah, dari JSON string ini dikonversi menjadi data ISO 8583. Nah, ini untuk pengalaman aja nih. Kemarin kita di sana baru aja sama Doni juga tuh habis tes case tuh pakai Gmeter itu membandingkan dua adaptor yang dibuat murni baca pertama masuk XML atau yang pakai JSON. Tadi kan ada namanya itu ya profansi JSON sama XML kan. Nah, gini. Yang saya buat itu depan pintu masuknya pakai JSON. Yang satu tim lagi itu pakai XML. Ketika kita stress test, hasilnya itu jauh. Maksud jauh ini gini, aplikasi yang saya buat itu bisa baca sampai 400 TPS. Jadi bisa 420 transaksi per detik bisa diproses langsung. Nah, dengan senior satu lagi, senior developer, dia bikinnya pakai XML yang memang lebih mudah bacanya sama si GPOS ini. GPOS-nya itu kebetulan mereka udah ada konversi langsung dari XML ke format ISO 8583, tapi belum ada format JSON ke ISO 8583. Nah, yang si pakai XML ini dengan spesifikasi komputer yang sama persis di satu server yang sama, dia bisa menghandle sampai 600 TPS. 600 loh. Yang saya buat pakai JSON hanya 400. Itu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan. XML ya? Iya, 600 XML 600. Kenapa bisa gitu kan? Karena yang saya buat, yang pakai JSON,
itu di programnya ada konversi lagi. Konversinya itu apa? Itu ngebaca key sama value-nya JSON. Key value JSON dibaca, habis itu disisipkan lagi masuk ke ISO 8583-nya. Itu yang bikin lama. Yang makanya jadi butuh waktu lebih lama kalau pakai JSON. Nah, contohnya ya, source code saya nih, misalnya ini. Oke, kita masuk code sedikit ya, nggak apa-apa kan? Oh, apa? Tapi sebenarnya kalau di project itu nge-produce atau konsumsi untuk yang apa namanya isunya itu? ISO-nya itu dia consume-nya JSON atau XML, gitu kan? Produce-nya itu kita nggak tahu karena ada si JSON si library sendiri, JPOS yang handle. Oke, ini source yang saya pakai nih. Di sini kan kelihatan dia consume-nya kan JSON nih. Produce-nya juga result-nya JSON juga saya kirim. Oke, di sini ada string JSON. JSON ini kan di mapping lagi itu ke map. Ini ada processing lagi, jadi dari si JSON ini diproses lagi ke map. Dari map ini ada ISO message. Ini ISO message ini objeknya punya si JPOS. JPOS nih, ya JPOS-nya langsung. Nah, ISO message inilah yang akan dikirim dalam format ISO 8583 tadi. Yang string panjang tadi 0200 7 bla 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 itu kan. Di sini ada set MTI-nya berapa. MTI-nya tadi yang dikirim. MTI ini kan saya baca lagi dari JSON-nya lagi. Saya baca dari JSON string MTI dari request ini kan. Baca lagi, ambil lagi satu MTI-nya, sisipin MTI. Terus saya looping JSON-nya. Dari si map object request ini, per entry set-nya, saya looping ke object entry. Gitu kan. Di looping nih masuk-masuk untuk ngambilin key-nya, value-nya. Nah, key value-nya disisipin lagi, di set lagi ke si ISO message-nya. Berarti prosesnya ada banyak dong. Pertama, proses konversi dari JSON ke map atau hash map. Yang kedua, mengambil data MTI yang dari JSON. Yang ketiga, set lagi MTI-nya, tapi sebelumnya kita harus inisialisasi objek ISO message-nya. Yang proses berikutnya adalah looping. Looping untuk menginput data atau menginput key value yang sesuai. Jadi yang sesuai untuk si ISO message-nya tadi. Nah, key value ini yang masuk ke sini udah harus menggunakan JSON-nya ya. Itu udah harus menggunakan format field yang punya si ISO message tadi. Misalnya field 2 itu penyiapan, itu harus JSON-nya JSON 2, string 2, nilainya apa? Oke, coba kita kalau misalnya dilihat di ini berarti ngirim request kemana ini? Kalau contoh ini nih. Ke yang ini mana kan? Kemana ini? Tadi ke? Ini bukan ini dari luar dari aplikasi ke adaptor. Adaptor nanti baru ke bank, ke vendor. Nah, ini berarti yang di sisi adaptor ini yang responnya itu ini sisi adaptor nih. Dari sisi adaptornya seperti ini. Ini yang makanya kenapa JSON lebih lama, karena JSON itu harus konversi lagi. Beda dengan XML langsung. XML itu dari ISO message sendiri udah bisa menghandle langsung dia. Langsung disisipin langsung data-data key value-nya si XML masuk ke ISO message-nya, ke objek ISO message. Oke, kalau kita lihat di sini, ini contohnya nih. Ini contoh JSON yang saya kirim. Contoh JSON yang saya kirim ke adaptor, dari depannya seperti ini. MTI, ini kodenya, ini nomornya. Nah, inilah yang di looping. Nilai ini yang di looping, nilai ini. Nilai ini di looping, gitu kan. Setelah mengeluarkan si MTI ini. Objek MTI-nya dikeluarin dulu. Harusnya ya, kalau yang sebenarnya ketika dia mendapatkan MTI itu harus di remove kayak gini.
remove, harus di remove dulu MTI-nya, objek MTI dari si JSON. Kenapa harus di remove? Karena kalau nggak di remove nanti sama si message ketika di set ini key-nya keluar key MTI, di sini. Makanya harus di remove. Nah itu bisa jadi kesalahan. Itu makanya butuh waktu lebih lama. Kenapa JSON itu hanya bisa 400 TPS, bukan ketika dibandingkan sama XML yang sampai 600 TPS. Sebenarnya pun untuk transaksi 400 sudah tinggi. Rata-rata mereka itu 275 gitu kan. 400 tinggi sebenarnya, tapi yang namanya dari atasan perusahaan ya mereka maunya TPS-nya tertinggi gitu, setinggi-tingginya dapat TPS seperti itu. Makanya consume-nya itu JSON sebaiknya jangan pakai XML kalau bisa. Ini saya buatnya pakai JSON karena saya lagi itu belum tahu harus pakai JSON atau pakai XML. Tapi karena selesai ya udah saya pakai ini. Ketika di compare di stress test cuma ya nggak cuma sih TPS dapatnya 400-an. Tapi yang pakai XML 600-an. Itu poinnya kenapa orang masih kekeh pakai si XML atau pakai ISO 8583 untuk pengiriman datanya, tidak pakai JSON. Karena JSON tadi ada konversi. Nah itu udah pusing ada ya. Ngerti kan Afdal? Terjawab kan Afdal tuh pertanyaannya? Pro cons-nya tadi kenapa pakai JSON, apa nggak pakai JSON? Seperti itu. Oke, yang mau tanya lagi nggak? Ngerti nggak, Pak? Aku ngerti, Bar? Udah paham? Udah pusing? Insyaallah. Aman. Soalnya pernah buat kayak gini juga sih, tapi nggak ya mirip-mirip lah. Tapi nggak pakai ISO-ISOan. Kan intinya sebenarnya ini kita menyesuaikan sama request dari pihak ketiganya kali ya. Iya, request dari vendor misalnya. Dari vendornya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita gambarkan dari sini ya. Misalnya sini agak panjang ntar nih. Apa ya panjangnya? Untuk teksnya oke, ini app client misalnya. Ini adaptor. Adaptor ini user. Ketika user input data di aplikasi klien, itu kan yang proses klien sendiri kan. Dia mau terima JSON atau apapun terserah. Tapi ketika si klien ke adaptor, dan nanti dari adaptor, dia akan masuk ke sini. Ini taruhlah misalnya vendor atau host ya. Host di sini bisa bank atau fintech dan lain-lain, gitu kan. Nah ini mereka terimanya apa? ISO 8583 atau pakai format lain atau apapun itu tergantung dari spesifikasi mereka. Nah ketika kita balik gini, ketika si klien menghit adaptor di si depan ini pakai apa? Pakai JSON kah? Pakai XML atau langsung pakai menggunakan format si ISO mesh langsung? Itu kita harus handle sebenarnya si adaptor. Tapi karena kemarin itu proyeknya buru-buru, mereka minta buru-buru dikerjakan, walaupun akhirnya tidak dipakai, itu mereka minta pakai JSON dulu, gitu kan? Ya udah dari si usernya minta pakai JSON. JSON ini berarti yang
usernya saya itu minta pakai JSON. Saya buatnya pakai JSON. Jadi pintu masuknya itu consume-nya JSON. Result-nya produksi juga JSON juga mintanya. Seperti itu. Nah, ini yang alasan kenapa kok kita pakai JSON, kenapa saya pakai JSON gitu kan. Tapi ketika di stress test dengan senior developer lagi di sana pakai SFL, oh punya saya 2/3 dia gitu kan. Dia pakai SFL. Gitu. Jadi kita kalau pakai JSON jangan berkecil hati, gitu kan? Kenapa? Karena itu udah tinggi juga 400. Rata-rata itu perusahaan cuma 75, gitu. Atau dari produk saya dari bagian produk kan itu hanya membatasi 75 TPS, tapi kita bisa 400, jadi udah tinggi juga kan. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati kalau cuma dapat 400, yang lain bisa 600. Itu Bar. Oke, udah azan maghrib gimana? Gimana nih? Rosa ya? Monggo Rosa. Iya, ya ini mungkin dicukupkan aja ya, Mbak Ica. Ya, kalau memang Ya, tidak mungkin ada. karena Pengennya sih masih azan panjang ya. maghrib juga. Ya betul, ya betul. Mungkin karena kita keterbatasan waktu ya. Dicukupkan aja. Terima kasih banyak Pak Alfian atas waktunya, atas ilmu pengetahuan juga yang bermanfaat ya, mudah-mudahan. Ya. Sekian konser hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah hadir kata. Thank you. Terima kasih Mas Alfian. Ya, Nanti terima kasih semuanya. materinya bisa di-share ya, Pak. Oh iya, nanti saya kirim ke WA deh, Pak. Siap. Saya kirim ke Cuman WA, jangan biar lupa di-chat nanti yang lain. tanggal 31 ya. Kumpul lagi. Oh, iya, itu. jangan lupa nanti tanggal 31 ya. Ayo, siapa yang Apaan? foto? Foto-foto. Timesheet. Timesheet. Ya, tanggal 31 jangan lupa ya, teman-teman. Untuk pengumpulan foto dan video itu maksimal tanggal 29 jam 23.59. Wajib semua harus ikut ya. Doni, ayo kamu. Fotonya foto keluarga atau foto gimana, Mbak? Siap. Foto keluarga. Tim minggu. Foto keluarga. Konsepnya sebenarnya konsepnya apa ya, Mbak Ica, kok gue lupa ya. Jawab aja Mbak, iya gitu. Berarti yang lain biar Gerakan keluarga semua. 17 Agustus di masa pandemi. Nah, pokoknya mah bergerak lah di pandemi itu Gerak kayak gimana. Gerak semangat 17 di tengah pandemi. Nanti acaranya Lomba rebahan. Nah, boleh Rosa. Oke. Rosa foto rebahan yang paling oke. Nggak apa-apa, Rosa. Kan bergerak juga dengan berebah gitu kan. Acaranya ada charity juga. Terus pokoknya ada games-nya. Pokoknya seru lah. Pokoknya wajib ikut ya. Semua ya. Tunggu tanggal 31. Tunggu fotonya ya. Kalau nggak foto, video juga boleh. Durasinya maksimal 2 menit. Boleh bareng sama temen gitu bikin videonya, atau mau sendiri juga nggak apa-apa. Di email ke email saya, atau mau di WA juga nggak apa-apa. Ditungguin ya teman-teman ya, semua ya. Oke, terima kasih. Silakan. Nanti untuk materi di-share dari ini ya Pak. Nanti kita coba share dari Pak Alfian. Sama kita coba di YouTube channel ya Kak Akbar ya. Nanti kita coba share. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Thank you Pak Alfian. Ya, terima kasih kembali.